Shalom, Salam. selamat malam Bapak Ibu Saudara, bertemu kembali dengan kami dalam acara pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Malam hari ini saya ditemani oleh Bapak Arif Trihono dan Mas Stefanus Andi. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di tempat ini. Kita akan mulai pemahaman Alkitab kita malam hari ini dengan memujikan dari Kidung Jemaat 353 bait pertama dan kedua, Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil orang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Ya, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Mari kita menanggapi panggilan Tuhan ini. Kita menghadap kepada Tuhan dalam doa. Saya hantarkan. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga. Terima kasih Tuhan apabila pada malam hari ini kami masih bisa bersekutu untuk selalu memuji, memuliakan nama-Mu. Kami siap untuk menerima firman-Mu ya Tuhan di masa pandemi ini. Walaupun kami masih harus mengikuti pemahaman Alkitab dan semua aktivitas rohani kami masih dari rumah kami masing-masing. Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami, bimbingan-Mu selalu menyertai kami, Kau selalu menyertai kami.
Terima kasih ya Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Berkati Bapak Arif Trihono yang akan menyampaikan firman-Mu, Kau bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir pemahaman kitab ini hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Arif Trihono. Waktu seutuhnya saya serahkan kepada Pak Arif. Monggo Pak Arif. Terima kasih Mas Pam untuk waktu dan kesempatan pada malam hari ini. Kita boleh bersama-sama memuji nama Tuhan dan kita akan bersama-sama juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat dimanapun berada, di kelompok Daamarta, Singopuran, Belateran, Bontowelian, di Pepantan Dengungan, Panasan Baru, dan tentu saja untuk saudara-saudara yang saat ini berdomisili di luar daerah. Kita akan bersama-sama berjumpa kembali untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang diambilkan dari Matius 11 ayat 28. Kami minta tolong Mas Pam untuk membacakan Matius 11, 28. Firman Tuhan diambilkan dari Matius 11 ayat 28 yang demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terima kasih Mas Pam untuk firman Tuhan yang telah dibacakan pada malam hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan mengulas sedikit firman Tuhan ini, saya mohon izin untuk membuka masker supaya suara saya jelas. Mohon maaf Bapak Ibu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu-waktu ini keadaan dunia sedang mengalami situasi yang luar biasa. Kita sedang menghadapi musibah yang sudah sekian lama belum berakhir. Tidak hanya di tempat kita, tidak hanya di gereja kita, tapi dimanapun tempat di seluruh Indonesia, bahkan negara-negara di dunia sedang mengalami musibah yang sama. Kita sedang dalam wabah virus corona yang sangat menakutkan itu. Lalu apa yang kita rasakan Bapak Ibu? Hampir setiap orang mengalami ketakutan. Hampir setiap orang mengalami kekhawatiran. Orang dilarang keluar rumah, bepergian, kecuali ada hal yang penting.
Orang dilarang berkumpul satu dengan yang lain. Kita harus saling menjaga jarak. Bahkan toko-toko, warung-warung makan, hampir di setiap sudut diminta untuk tutup atau boleh buka tapi harus membeli dan dibawa pulang. Ini sungguh luar biasa Bapak Ibu. Sampai-sampai banyak orang mengalami ketakutan. Bahkan satu dengan yang lain sering mengalami kecurigaan. Jangan-jangan aku dekat dengan kamu, kamu menularkan virus corona. Begitu juga yang lain, saling curiga satu dengan yang lain karena takut akan ketularan virus itu. Orang-orang yang pekerjaan sehari-harinya berdagang, ada yang kuli bangunan, ada yang buruh, ada yang wira swasta, ada yang karyawan swasta. Mereka harus istirahat atau dirumahkan. Dan situasi ini tentu saja dialami oleh hampir setiap orang dan membuat kita semua menjadi lesu, menjadi lemah. Karena persediaan tabungan sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari. Situasi ini akan membawa kita, membawa keluarga menjadi punya perasaan yang sedih. Kita sudah tidak bisa memikirkan apa-apa untuk kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. Hati kita menjadi sedih, pikiran menjadi tidak keruan. Semua mengalami kebuntuan. Lalu akhirnya banyak orang mengalami kelesuhan, tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Dan firman Tuhan dari Matius 11:28 mengatakan, "Hai, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan bagimu." Demikian saudara-saudara, jika kita sedang mengalami kebuntuan, Tuhan Yesus ternyata membawa kabar gembira. Orang-orang yang hatinya sedih, letih, lesu, supaya diminta Tuhan untuk mendekat dengan Tuhan. Dan kita akan selingi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 358. Semua yang letih, lesu. Berdoa berjemaat.
kasih, jiwa tenang teduh. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Semua yang letih lesu dan beban berat, Tuhan akan memberi kelegaan bagi kita. Kita hanya diminta percaya dan datang kepada Tuhan. Kita akan menerima rahmat Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dari 1 Petrus 5 ayat 7. Mas Pam, minta tolong untuk dibacakan. Bacaan Alkitab selanjutnya dari 1 Petrus 5 ayat 7 yang demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Terima kasih Mas Pam untuk bacaan dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sinten tiyangipun ingkang boten gadah ajrih kalian virus corona COVID-19. Kathah tiyang ingkang ngraosaken virus corona nika ngantos merinding, jegidik amargi virus corona menika memang sangat ngedap-edapi. Saben-saben menit kita mireng swanten sirena mobil ambulan ingkang beto pasien ingkang nembe kenging virus corona menika. Saben-saben kita mireng swanten sirena malah mobil jenazah ingkang beto mayit akibat kenging virus corona menika. Menika sedaya ndadosaken kita lajeng ajrih Bapak Ibu. Kuwatir ngadepi bab virus menika. Sinten ingkang boten wedi dumateng ingkang kasebat virus corona menika. Sedaya tiyang raosaken ajrih lan kuwatos, malah raos ajrih lan kuwatos menika dadosaken diri kita dados ringkih. Sithik-sithik mumet. Sithik-sithik masuk angin. Sithik-sithik badan kita raos keju kemeng. Kathah menika efek ingkang dipun raosaken dening manungsa. Mila mboten mokal menawi meh saben tiyang menika dados ajrih kalian virus corona menika. Lajeng bab menika ndadosaken kita sedaya nembe sadar kita kedah ngadepi kanthi raos
ingkang madhep mantep pasrah dumateng Gusti Allah kita inggih Gusti Yesus Kristus. Menawi raos jerih menika dadosaken was sumelang malah ngebaki pikiran kita, pangenangan kita, tundhonipun malah daya tahan tubuh, imun kita dados lemah. Lah menika ingkang dadosaken kita tambah gampang kenging sesakit. Mila wit saking menika Bapak Ibu, lajeng kados pundi supados kita saged lepas saking raos ajrih lan kuwatir menika? Kadang-kadang kita sebagai anak Allah, kita lupa kalau kita mempunyai Tuhan yang berkuasa. Kita lupa kalau Tuhan Yesus itu Tuhan yang penuh mengasihi kita. Kita lupa kalau Tuhan Yesus itu selalu bersama kita. Bahkan bersedia menolong kita setiap saat. Oleh sebab itu Bapak Ibu, rasa khawatir, rasa takut, rasa yang selalu menghinggapi kita itu kita serahkan kepada Tuhan. Supaya perasaan kita itu selalu dekat dengan Tuhan. Dan kita akan merasa aman, ayem di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca Roma 10 ayat 10. Monggo Mas Pam. Bacaan Alkitab selanjutnya terambil dari Roma 10 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, terima kasih Mas Pam. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang hati dan mulut itu tidak selalu sama, tidak sinkron. Apa yang kita rasakan dengan apa yang kita ucapkan itu kadang-kadang berbeda. Rasul Paulus mengatakan di dalam suratnya untuk Roma 10 ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Percayalah Bapak Ibu dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat kita. Dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kita diminta percaya dengan hati, dengan sepenuh hati kita. Maka Tuhan akan memberikan keselamatan. Tuhan akan membenarkan. Dan Bapak Ibu, perkatakanlah firman Tuhan itu dengan mulut kita, dan kita akan diselamatkan. Jadi firman Tuhan itu tidak hanya dipercaya dalam hati, tetapi harus kita perkatakan melalui mulut kita. Supaya apa? Supaya Tuhan benar-benar percaya bahwa kita itu percaya dengan sepenuh hati dan mengeluarkan perkataan kita untuk firman Tuhan itu. Dan kita akan beroleh keselamatan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Mari kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Akuilah dan terimalah Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Imani saja apa yang diperkatakan Tuhan melalui firman-Nya. Dan selalu mengatakan firman Tuhan yang hidup itu, maka kita akan beroleh selamat. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kita berada di dalam situasi yang seperti ini, seperti saya katakan di depan tadi bahwa kita sebagai anak-anak Allah juga tidak luput dari yang namanya virus corona. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, yang pertama kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Marilah datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dan jangan khawatir tentang apapun juga. Karena apabila kita menyerahkan semuanya permasalahan kita kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kelepasan, terhindar dari sakit penyakit apapun. Jadi kita sebagai anak-anak Allah, kita akan selalu membentengi diri kita dengan firman Tuhan, dan yang harus dipercaya dengan sepenuh hati dan diperkatakan melalui mulut kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 364. Kita akan bersama-sama mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita pujikan Kidung Jemaat 364, berserah kepada Yesus, bait yang pertama dan kedua. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Kasihiku percaya, ku ikuti Dia. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu.
kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama berdoa dengan doa syafaat kita pada malam hari ini. Kita akan mendoakan saudara kita yang saat ini sedang sakit, sedang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Kita akan berdoa untuk kegiatan-kegiatan di Gereja Kristen Jawa Sabdo Mulyo. Kita juga akan berdoa untuk jemaat yang saat ini sedang bekerja, sedang mencari kerja, sedang mencari jodoh, dan untuk anak kita yang sekolah dan kuliah. Dan marilah kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh bersama-sama dengan anak-anakmu, jemaat Gereja Kristen Jawa Sabdo Mulyo, dimanapun berada. Walaupun kami satu sama lain di tempat yang jauh, kami tidak dapat berkumpul bersama-sama di dalam satu ruangan. Tetapi saat ini kami percaya Bapak, walaupun kami berada di tempat-tempat yang terpisah, bahkan di tempat yang jauh, Tuhan telah mempersatukan kami. Karena kami sama-sama menyembah-Mu Bapa dalam satu roh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Kau telah persatukan kami semua untuk bersama-sama pada malam hari ini. Kami boleh bersatu hati, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang telah kami perdengarkan pada malam hari ini. Kami mengucap syukur Bapa untuk kebersamaan kami. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang sungguh mengajarkan kepada kami untuk tidak khawatir dan menyerahkan sepenuhnya segala kekhawatiran kita, beban kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat kami yang saat ini sedang mengalami sakit, khususnya yang sekarang terpapar virus corona, yang sedang di rumah sakit, yang sedang isolasi mandiri di rumah masing-masing Bapak. Kami menyerahkan saudara-saudara kami satu persatu yang tidak kami sebutkan namanya, yang di rumah sakit, kiranya Bapak selalu menyertai obat-obatan, perawatan dokter dan para medis akan membantu saudara-saudara kami untuk mencapai kesembuhannya. Kami menyerahkan saudaraku yang sedang di rumah sakit Bapak untuk selalu dekat dengan Engkau dan menaruh kepercayaan dengan Engkau Bapak. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, tapi hanya memandang nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai sang penyembuh Bapak. Sehingga saudara-saudara kami yang sedang sakit, dirawat di rumah sakit, akan mengalami kesembuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang isolasi mandiri di rumah masing-masing. Bapak berkati Bapak, dalam situasi seperti ini Tuhan, kami percaya bahwa hanya dengan mendekat kepadamu, menaruh kepercayaan kepadamu, saudara-saudara kami akan menerima penghiburan dan imun mereka, daya tahan tubuh mereka akan menjadi kuat. Dan apa yang dirasakan saat ini
akan segera Engkau sembuhkan dan segera pulih kembali Bapa, seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang bekerja sebagai buruh, sebagai pedagang, sebagai karyawan. Kiranya Bapak berkati, sebagai pegawai negeri, sebagai aparatur sipil, sebagai militer TNI. Bapak berkati Bapak, saudara kami di dalam pekerjaan mereka masing-masing. Jauhkanlah dari segala sakit penyakit dan dari segala gangguan virus corona. Kami percaya bahwa Engkau akan melindungi saudara kami, jemaat kami yang sedang bekerja. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang mencari pekerjaan, sudah lulus kuliah, selesai sekolahnya Bapak, akan mencari pekerjaan. Kiranya Bapak sendiri akan menyediakan pekerjaan sesuai dengan talenta anak kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk para pemuda yang saat ini ingin mencari pasang hidupnya. Tuhan sendiri yang akan menyediakannya sebagai pendamping, sebagai calon pendamping yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang sekolah. Bahkan saat ini masih sekolah melalui daring, belajar dari rumah. Kiranya Bapak juga berkati anak-anak kami, Engkau berikan kemampuan untuk orang tuanya bisa mendampingi dengan sabar, dengan tulus Bapak. Supaya dalam situasi saat ini, anak-anak kami dan orang-orang tuanya akan semakin dekat dengan Engkau. Dan tidak ada rasa khawatir apapun untuk menghadapi situasi ini. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat kami Bapak, untuk kegiatan Gereja Kristen Jawa Sabdo Mulyo, kiranya selalu di dalam kendali Tuhan. Apapun yang dikerjakan hanya seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Yang saat ini sedang menaruh perhatian kepada jemaat-jemaat kami yang sedang mengalami virus corona, sedang terpapar Bapa, dan saat ini sedang membutuhkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Kiranya Bapa, kami sebagai pelayan-pelayan gereja boleh membantu dan menolong mereka. Kiranya Engkau akan selalu memberkati kami, menyertai kami, dan menyediakan seluruh kebutuhan kami Bapa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, khususnya untuk para penguasa, Presiden kami Joko Widodo, dan seluruh aparat-aparat yang lain Bapak yang saat ini sedang menjalani pekerjaannya. Kiranya Bapak berikan kemampuan untuk dapat memutuskan sesuatu hal menjadi keputusan-keputusan yang seturut dan kehendak Tuhan. Kiranya virus corona yang saat ini sedang menjangkit di bumi pertiwi Indonesia ini Tuhan, akan segera Engkau sirnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau akan mengusir segala virus corona ini dari bumi pertiwi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mohon ampun apabila di dalam kami mengadakan persekutuan doa pada malam hari ini ada kekurangan dan dosa kami. Kiranya Bapa mengampuni kami. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan persembahan kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya persembahan ini berguna Bapa untuk kebutuhan-kebutuhan jemaat kami, untuk kebutuhan operasional gereja kami Bapa, dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah permohonan kami Bapa. Kiranya Bapa akan terima dan akan kabulkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Amin. Demikian Bapak Ibu, rangkaian persekutuan doa pada malam hari ini, dan waktu kami serahkan kembali kepada Mas Pam. Monggo Mas Pam. Terima kasih Pak Arif yang sudah menyampaikan firman dan renungannya. Kita diingatkan kembali Bapak Ibu supaya kita
di masa pandemi ini, di masa yang sulit ini selalu berserah kepada Tuhan. Kadang kekhawatiran mengikis iman kita dalam kita berserah kepada Tuhan. Kita akan akhiri pemahaman Alkitab pada malam hari ini dengan menyanyikan pujian KPJ 124 ayat 1 dan 2. Kulo sestu nderek Gusti. Demikianlah Bapak Ibu pemahaman Alkitab kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Arif Triyono dan Mas Andi yang sudah mengiringi pujian kita. Tak lupa dan tak jemu-jemu saya ingatkan kembali Bapak Ibu jemaat supaya tetap disiplin dalam menjalani protokol kesehatan. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. Demikian akhirnya kita harus berpisah. Kita akan bertemu lagi dalam pemahaman Alkitab minggu yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.